Ini saatnya kita bongkar sepatu hasil ngeborong di NCR Sport kemarin yang ada voucher diskon sampai 50% itu loh. Halo guys, Dimas di sini dan kali ini kita balik lagi dengan sepatunya. Nah, dimana ini adalah sepatu yang sudah kita siksa selama beberapa hari kemarin setelah kita belanja di NCR yang ada promo ya, promo dalam bentuk voucher untuk diskon 50%-nya. Nah, kayak gimana sepatunya, kayak gimana kualitasnya, bener nggak yang kalian tuduhkan kemarin kalau ini tuh old stock dan yang lain sebagainya, kita akan bongkar-bongkar sepatunya. Nah, khusus kali ini kita akan bahas slip-on stack foam, dimana kita jauh lebih penasaran apa sih bedanya stack foam ini kalau dibandingkan dengan yang biasa ya, karena kita udah pernah bedah yang old school sebelumnya. Kalau dalamannya sama-sama aja, buat apa? Bener nggak? Nah, sedikit pembahasan tentang slip-on yang Vans ini. Dari segi looknya, ya kalau nggak ngebosenin, ya klasik ya, karena memang slip-on yang Vans ini sesuatu yang sangat ikonik sekali. Gue pribadi memang ngerasa ini adalah salah satu slip-on yang paling worth it, yang paling bagus lah di market, karena bener-bener all-rounder banget. Terutama kalau versi-versi yang ya clean kayak gini ya. Yang agak kurang itu biasanya yang checkerboard, karena yang checkerboard itu kan agak-agak red flag ya kalau kata kalian ya. Menurut gue pribadi, yang paling cakep dari slip-on Vans ini tuh salah satunya yang ini ya. Tapi kalau kalian bisa dapat ada yang versi anyaman, itu jauh lebih cakep lagi deh. Itu biasanya leather sama suede ya. Kita coba liatin insertnya ya, karena itu barang yang cukup langka, cukup jarang juga di sini. Gue paling puas gitu ngelihat siluetnya dan auranya itu beda banget. Nah, balik ke sepatu ini, sebagai sepatu tempur ya, all-rounder ini sangat-sangat pas banget warna hitam dan sol putih, karena lebih baik gini daripada warna hitam solnya hitam, lebih susah di mix and match kali ya. Nah, itu sedikit tentang overall looknya yang kalian semua sebenarnya udah tahu. Kayak kalian belum tahu kan dalamannya, bener nggak? Sama, gue juga penasaran. Langsung aja kali ya, kita gas bedah sepatunya. Dari dia Vans Classic Slip-on Stack Foam. Dari material dulu deh kita identifikasi, ini sama ya, sama kanvas seperti yang sebelumnya. Kita coba uji nih kekuatannya. Kalau kita tes secara Dremel, ini dalam 30 detik ternyata hanya tembus bagian luarnya doang dan bagian dalamnya itu nggak tembus. Dan ini masih konsisten ya sama hasil pengetesan kita sebelumnya, dengan material yang sama juga hasilnya sama-sama aja. Artinya memang Vans ini konsisten. Kualitasnya dari dulu sampai sekarang, tiap modelnya konsisten terus. Omong-omong, sepatu ini udah di test lab dengan tes flexing ya untuk tekuk, dimana hasil pengetesan tekuknya itu selama 60.000 tekukan menghasilkan upper yang baik-baik saja buat kedua sepatunya, nggak ada masalah sama sekali. FYI aja, kalau kita ngelihat sepatu sih biasanya kita takar ya untuk tekukannya di 50.000 itu udah bagus atau belum, karena kalau yang nggak bagus itu 50.000 udah berasa banget ada perubahan lah, ada kerusakan di uppernya juga. Sedangkan kalau Vans ini tidak ada masalah sama sekali, bahkan kita tes sampai 60.000. Ini gokil sih. Jadi intinya adalah uppernya Vans kuat dan sesuai ekspektasi kita, sesuai apa yang kita kenal. Nah, gimana dengan bagian dalamnya? Bagian dalamnya sama aja, relatif sama, material dalam sama. Kemudian kolarnya juga sama ya, pakai kulit sintetis dengan masalah yang sama, pastinya akan retak-retak juga. Kita tes di bagian paddingnya di sini dengan Dremel juga ya, dan habis. Tidak sampai 10 detik habis. Ya memang apa sih yang mau di-expect gitu ya dengan material kayak begini. Tapi apakah ngeganggu ke looknya? Kalau gue pribadi sih nggak kerasa keganggu ya kalau udah lepas-lepas ini ya. Paling sebel aja karena kan bagian lepas-lepas yang meretelnya ini ya jadinya kemana-mana gitu. Tapi nggak masalah sih karena Vans ini buat gue juga sama kayak Converse, makin tempur makin oke. Ya itu buat gue ya, tapi nggak tahu dengan selera kalian. Nah, kalau boleh kita kasih rating, ini ratingnya masih konsisten di angka 8 dari 10. Lanjut kita ngomongin solnya. Dari segi material-materialnya, foxing sampingnya itu selalu spesial sih di mata gue. Kalian pernah nggak nemu yang foxingnya lebih kuat daripada Vans dan Converse? Ya gue rasa hampir gak ada ya. Banyak banget yang niru kayak begini, tapi foxingnya nggak berhasil niru. Apalagi kalau kita ingat ada rajanya lokal yang katanya terbaik di dunia akhirat di alam semesta, itu bahkan nggak bisa mendekati kualitasnya ini. Ya beberapa hari dipakai aja udah kebuka, kalau yang ini disiksa baru kebuka. Yang
Disiksanya ada 4 guys, jadi semua yang di kita itu semuanya disiksa. Yang siksanya paling kejam karena pakai alat, ya itu ini. Jadi kita melakukan ada 6 cycle pengetesan. Di 5 cycle pertama itu 5.000, cycle terakhir itu 31.000 tekukan. Dan hasilnya adalah tidak terdapat retakan atau patahan di sol. Gokil. Barulah ada masalah di bagian depan karena jepitannya yang kuat dan karena tekukannya yang konsisten berkali-kali ya. Nah di sini nih, tapi apakah ini kerusakan guys? Gue tidak merasa ini kerusakan yang signifikan. Terkait dengan ini, kita akhirnya penasaran buat ngetes kekuatan terhadap Dremel dari si solnya ini sendiri. Ternyata kalau dari segi Dremel, kita mendapatkan dalam 30 detik cuman berkurang 1,4 mm aja. Dengan angka segitu artinya lumayan mendekati karetnya Vibram. Padahal ini kan cuman karet biasa ya, berarti gokil juga sih si kekuatan materialnya ini ya. Dan wajar aja kalau berkurangnya cuman segini. Bagian dalam ini juga lucu, dimana kalau di tes flexing itu biasanya ada jepitan belakangnya ya, dan pasti ngebekas. Di sini tuh ngebekas, tapi ngebekasnya sedikit. Sedikit loh, bener-bener nggak signifikan banget. Gokil, gokil, gokil. Oke, kita bahas yang lainnya ya. Dari segi durometer dulu deh. Itu di insole-nya 26,5. Relatif standar aja. Nggak beda jauh dengan yang old school. Padahal ini kan ada stack foamnya ya katanya ya. Sedikit analisa, mungkin yang berasa banget nambah itu foamnya, karakter foamnya dirubah. Lebih enak aja. Si busanya agak lebih tebal. Terus di bagian alas, itu alasnya kayak pakai bahan katan gitu di double, jadi memang lebih tebal. Ada keempukan ekstra, tapi jujur aja feelingnya masih sama kayak Bakiak sih kalau diinjek. Karena apa? Tengah-tengahnya juga masih pakai karet yang keras, yang blok kayak begini. Ini sama aja dengan yang sebelumnya. Outsole-nya itu 54,5 durometernya. Pokoknya dari durabilitas itu gokil, dari kenyamanan biasa aja. Namanya juga sepatu vulkanisir ya, kayak Bakiak, iya gue bisa mengamini, tapi ini sedikit lebih baik daripada feeling Bakiak kalian biasa. Kalau diinjak memang sedikit ya lebih empuk lagi. Kalau buat gripnya di lantai licin ini tuh bagus. Nggak bagus banget, tapi bagus aja. Nah, kalau kita pindah ke permukaan yang basah, baru ini jadi agak masalah. Karena memang kerasa banget licinnya. Tapi kita lebih dari itu ngetesnya guys. Karena kemungkinan kalian menggunakan ini untuk berbagai macam kegiatan tempur yang lain-lain. Contohnya, kalian mungkin akan nendang-nendang tembok. Gue nggak ngerti sih maksudnya si Oki nendang-nendang tembok buat apa ya. Tapi intinya kita tendang-tendang tembok itu hasilnya aman ya dari segi kekuatannya. Dari segi loncat-loncat, ya loncat-loncat feel solnya ini sama ya. Keras seperti Bakiak. Dan yang paling penting untuk si outsole-nya ini kita melakukan tes lari dan tes pengereman ya. Dimana hasil tes lari ini tuh si solnya fleksibel, tapi tetap sakit, ya wajar, nggak ada apa-apanya. Ini bener-bener sepatu vulkanisir standar, jadi feel pakainya ya sakit kayak sepatu vulkanisir biasa aja. Kemudian kalau kalian ngerem pas lagi lari nih, di permukaan yang banyak batunya, itu jadi licin. Nah, karena kita masih penasaran, kita coba eksplorasi lebih lanjut. Gimana kalau dipakai ngerem waktu bawa motor dan bawa sepeda? Pertama nih, waktu bawa sepeda dulu. Pengeremannya, waktu pakai alas, mantap. Dan pas pakai foxing juga mantap. Next, pengetesan pakai motor. Dan seperti tadi, kita melakukan pengereman dengan alas dan pengeremannya mantap. Juga dengan foxing, ternyata nggak kalah mantap. Jadi kalau kalian punya masalah rem motor dan rem sepeda, ini bisa menjadi rem darurat. Ya gokil banget memang si fans ini. Nah, karena kita belum puas, kalau kemarin kalian ingat, kita melakukan tes tempur yang lain di bawah tempur, guys. Dan itu cukup gokil sih. Secara umum fansnya, dari segi outsole, ini nggak ada masalah berarti. Karena gitu doang sih, tanah, rumput, batu nggak ada masalah buat fans. Ini banyaknya di uppernya kotor doang, tapi ya udah gitu doang. Intinya adalah sepatu yang sudah siap tempur banget dari semua. Dan untuk material-material ini aja dulu deh, kita kasih rating 8 dari 10. Next, konstruksinya. Apa yang bisa dibuktikan dengan tes-tesan kayak begini? Kalau kita lihat hasil tesnya lagi, yang ini dilakukan di laboratorium dari Smith. Thank you banget buat Smith yang udah support kita buat bantu pengetasan-pengetasan ini ya. Nah, ternyata dari segi foxing nih yang kebukanya dikit, nggak ganggu. Kayak main-main doang guys. Kanan kirinya cuma kebuka gini doang. 60.000 tekukan, emang bener sih rajanya vulkanisir ya. Kalau kita lihat nih vulkanisir dari upper dulu nih. Upper ketemu alas itu nempelnya kuat, bagus banget. Yang agak kurang itu biasanya terjadi di antara alas atau bagian bawah yang ketemu dengan solnya.
sama dari dulu sampai sekarang begini, tapi ini nggak jadi masalah karena yang paling penting itu kan dari upper ke soalnya berhubung ini vulkanisir ya. Nah, dari upper ke vulkanisirnya dan ke soalnya ini gokil, kuat sekali guys. Tidak ada masalah berarti, ditarik-tarik juga. Intinya memang dengan siksaan yang kalian bisa berikan pada fans ini adalah sepatu yang sanggup bertahan lama sekali. Untuk kategori vulkanisir, ini adalah 8 dari 10. Gue nggak tahu kalau ada yang bisa lebih baik lagi, karena memang tidak ada yang sempurna ya di dunia ini. Tapi 8 buat 10-nya itu dengan catatan ya, karena kita belum menemukan vulkanisir yang lebih kuat daripada Vans dan Converse. Kalau ada, tolong ngasih tahu aja. Tapi ya so far Vans dan Converse. Itu aja sih, mungkin kalau buat dari konstruksinya ya, gue pede banget sih ngasih 8 dari 10 tadi ya. Oke, terakhir kita akan bahas tentang performa dan kenyamanan. Sebelum masuk ke situ, kita bahas dulu ukuran-ukurannya ya. Dari segi instepnya atau tinggi dari punggung kakinya. Ini disclaimer dulu, ini ukurannya kecil di 36 pas. Tuh instepnya 59 mm, nggak tinggi-tinggi banget juga. Panjangnya di 24, standar-standar aja. Dan lebarnya, ini yang gue agak kaget. Wah, kaget. Karena kan sebelumnya jarang ya ngetes sepatu yang size-nya sekecil ini. Ini ternyata 85,6 mm. Kok agak sempit ya? Karena kalau kita ngelihatnya ini kan ini lebar banget. Tapi ya sekali lagi ini di 45. Oh mungkin memang menyesuaikan. Jadi kan banyak ya sepatu-sepatu yang lebarnya itu nggak beda jauh dari ukuran kecil sampai ukuran gede. Nah sedangkan Vans ini panjang dan lebarnya sepertinya memang mengikuti. Makin panjang dia makin lebar juga. Lumayan akomodatif lah buat kaki-kaki yang agak lebar. Nah gimana dengan heel dropnya? Heel dropnya menurut gue cukup impresif di 0,3 cm. Ini rata banget. Gue tuh ekspektasinya di bawah loh jujur. Karena ini kan double stack ya, harusnya kan jadi lebih tebal. Nah biasanya yang naruh double stack atau tebal-tebal gitu ditaruhnya banyaknya di belakang, sedangkan di bagian depannya nggak terlalu. Ternyata tidak. Ternyata memang pengurangan ketebalannya hanya sangat sedikit sekali, itu di 0,3 cm saja. Gokil perbedaannya ya. Dan ini yang unik nih ya, si foam yang bagian atasnya ternyata bagian belakang itu lebih tipis daripada yang bagian depan, makanya itu bisa terjadi. Dan buat supportnya, jadi yang bagian abu-abu yang keras ini kan selalu ada ya di insole-nya Vans ya. Ini keras, lumayan kaku, tapi itu suportif juga ternyata. Oke, balik dikit ke heel dropnya. Lebih datar daripada Vans Old School Classic yang heel dropnya itu 0,8 cm. Jadi sebenarnya lebih tinggi lagi sedikit. Tapi apakah ngeganggu? Nggak, beda 0,5 cm doang. Masih acceptable buat gym. Ini kebalikannya, meskipun heel dropnya lebih rendah, kok gue nggak pengen menyarankan buat gym ya. Karena justru si bagian solnya ini lebih tebal, dan lebih tebalnya berasa lebih baik, lebih datar. Dan kalau kalian ada yang punya POV lain, nggak apa-apa ya, coba cerita aja gimana kalau yang ini dipakai nge-gym. Apakah justru jadi alternatif lebih enak, lebih nyaman? Nah, selanjutnya ukuran-ukurannya adalah berat. Relatif berat di ukuran 36 itu 342,3 gram. Ya berat sih, itu diwajarkan karena memang lebih tebal juga. Terus salah satu yang bikin Vans itu berat adalah vulkanisir dan solnya yang memang dari karet. Karetnya asli, kalau yang ini ya solnya, kalau ini kan vulkanisir pasti ada campuran kalsiumnya. Yang jelas kadar kalsiumnya nggak sebanyak di merek lokal yang rajanya lokal kayak itu. Yang kalsium itu banyak banget. Nah sekarang saatnya kita bahas tentang gimana rasa nyamannya. Kalau dari segi nyaman lebar, menurut tester kita sebenarnya pada umumnya Vans ya begitu aja ya. Akomodatif lah buat kaki. Kalau gue boleh ikut berpindah, karena kan ini obrolannya sebenarnya mau mewakili beberapa fans yang kita beli juga ya. Dari old school, era gitu ya, slip on yang klasik, kita kan cobain semua. Rasa-rasanya semuanya juga lumayan akomodatif buat kaki lebar. Tapi apakah ideal? Nggak se-ideal barefoot. Tapi lebih baik daripada banyak sepatu di luaran. Jadi buat kalian yang kakinya lebar, ya kayak gue ya, memang opsinya kalau memang vulkanisir ya yang kayak begini. Kemudian kalau kita ngomongin lagi nih, dari segi pemakaian lama, misalnya kita lari. Dari segi lari itu baik-baik aja, jadi sakit iya karena feel-nya bakiak. Ya siapa sih yang nggak kenal sepatu vulkanisir? Rasanya kayak gimana? Rasanya kayak begitu. Dalam arti dia itu keras kayak kita lari pakai bakiak? Enggak, ya keras aja. Tapi dia punya kemampuan yang relatif lumayan kuat gitu ya. Dari segi durabilitasnya, ya kalian kan kalau beraktivitas tempur gitu ya, akan banyak ketemu medan-medan yang unpredictable, dan sepatu ini meskipun nggak nyaman ya, berhasil bertahan dengan menghadapi berbagai medan kayak begitu selama sekian lama. Itu sih pengalaman kami di kantor seperti itu ya. Tarik dikit lagi deh tentang vulkanisirnya. Nah, apakah vulkanisir jelek? Aku jelek dan aku bangga.
Jadi vulkanisir itu nggak jelek, cuman membosankan. Karena dari kecil kita udah kenal sepatu vulkanisir. Bosan nggak sih liatnya? Vulkanisir itu memang dia punya daya tahan yang bagus. Terbukti juga dari fans ini yang dengan tes tekuk itu cuman kebuka gini doang mah nggak rusak lah. Yang jadi alasan kenapa banyak sekolah menyarankan pakai sepatu vulkanisir dulu. Karena sepatunya kuat, cara bikinnya murah gitu ya. Banyak tersedia dimanapun. Dan apakah kemudian vulkanisir masih relevan zaman sekarang atau enggak? Tergantung. Buat beberapa skenario, sekolah, daily, masih bisa-bisa aja kok. Tapi gue pribadi pun sangat menganjurkan buat para brand lokal, ayo kita move on dari vulkanisir. Apalagi, sampai detik ini, gue belum menemukan ada brand lokal yang sanggup menyaingi Vans dan Converse dari segi kualitas. Ya, kalau kalian tanya, si paman yang itu, enggak. Belum di level yang sama dengan vulkanisir ini. Ini masih rajanya vulkanisir bersama dengan Converse gitu ya. Kalau gue ngomongin mungkin nggak akan habis ya 2 jam buat ngomongin fungsi dan durabilitas Vans aja. Jadi gue rasa kalian sudah paham lah kurang lebihnya seperti apa. Gue ingin memberikan dari segi performance dan kenyamanan bagi Vans ini 8 dari 10. Nggak spesial. Ya, ini memang nggak enak banget, tapi tolong kalian manage ekspektasinya untuk vulkanisir. Dan angka 8 ini sangat representatif dengan sebuah versatility dari sebuah sepatu vulkanisir untuk berbagai macam kebutuhan. Nggak ada sepatu yang lebih all-rounder lagi daripada ini. Gue pengen minta pendapat kalian tentang sepatu Vans ini ya, terutama untuk yang versi stock foam ini ya. Kita lanjut diskusinya di kolom komentar ya. Tapi overall, gue masih konsisten ngasih rating Vans ini di angka 8 dari 10. Sama-sama memuaskan, cuman sedikit berbeda aja dari old school dengan stock foam ini, dimana stock foam ini adalah tambahan yang manis gitu ya, buat beberapa ketidaknyamanan yang terjadi di sini, tapi sedikit mengurangi versatilitasnya. Nah, tinggal kalian manage aja mau dipakai untuk apa dan seperti apa sepatu-sepatunya ini. Buat kalian yang nanya juga, seperti apa kalau di-compare dengan Vans era gitu ya, dengan slip-on klasik dan yang lain-lain, sebenarnya dalamannya akan sama dengan old school ini. Jadi kalau kalian pengen tahu, please refer aja ke sini. Karena kita tidak akan ngebelah Vans eranya dalam waktu dekat, kita akan fokus ke pembahasan yang lain-lain dulu. Tapi mungkin someday kalau kita ngerasa udah cukup dengan Vans eranya, mungkin kita akan bongkar-bongkar, kita akan mainin lagi, we never know. Dan buat kalian yang banyak bilang sama kita kalau ini adalah old stock dan yang lain-lain, kita udah bongkar nih sepatunya, udah buka-buka, ini masih mulus, masih bagus, dan old stock itu biasanya punya masalah di bagian ininya ya, udah retak-retak dan ini enggak. Ini masih bagus sekali, foxingnya masih kuat sekali, belum licin juga sih karetnya ini. Stok baru yang masih hidup dan ini memang pure NCR-nya bakar duit aja. Di saat video ini tayang, masa promonya NCR mungkin udah habis, gue nggak tahu, tapi cek aja, barangkali masih ada sisa-sisa buat kalian lah ya. Dan gue sangat puas sekali dengan adanya promo dari NCR kemarin ya, karena kita bisa purchase 4 sepatu sekaligus untuk disiksa habis-habisan. Pesan terakhir dari gue, kalau kalian cari sepatu, terutama sepatu performance yang original ya, kalian bisa main-main ke NCR-nya Group, ada NCR dan ada Starting Line, dan di sana kita juga langganan karena banyak banget size gede nih, biasanya kan jarang ya, size 46, 47 gitu dapat ukuran, di sana ada, dan biasanya sizingnya juga selalu lengkap. Dan itu aja dari gue, izinkan gue mengundurkan diri, dan sampai ketemu di bedah sepatu selanjutnya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Bye-bye!